Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi Lurah Sekeloa yang insya Allah dalam kesempatan kali ini juga saya akan berbincang-bincang sedikit tentang penanganan wabah COVID-19 di wilayah Kelurahan Sekeloa. Selamat Sekarang saya sudah berada di Kelurahan Sekeloa. Mari simak kita berbincang langsung dengan Bapak Lurah Sekeloa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya bertemu dengan salah seorang pemimpin Sekeloa 1 ya. Beliau adalah Lurah Sekeloa, Bapak Tirta Gumelar, STPM TRIP. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana sih seorang pemimpin yang berada di kelurahan menghadapi warga khususnya yang tidak patuh dalam protokol kesehatan. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gini Pak, saya dengar-dengar beberapa bulan yang lalu Bapak juga sempat menjadi salah satu pasien COVID-19. Betul? Apakah betul Pak? Ya, betul. Apa gejala yang Bapak rasakan di saat terkena COVID? Waktu itu pada bulan Agustus tahun 2020 pertama kali saya terpapar COVID-19 itu memang dengan diagnosa tanpa gejala. Jadi waktu itu masih sebutannya adalah orang tanpa gejala atau OTG. Jadi tidak ada gejala yang kita rasakan, mungkin masih dengan skala ringan seperti itu. Baik, berapa hari Bapak di dalam diagnosa terkait positif tersebut? Ya, dari menunggu hasil swab itu kurang lebih 3 hari. Kita setelah swab itu juga langsung isolasi mandiri sambil menunggu hasil. Setelah menunggu hasil kita tetap isoman dari pertama kali di swab gitu. Jadi hitungannya bukan dari hasil diterima, tapi pas di swab itu 14 hari kita isoman. Apakah awalnya Bapak mengira tidak bahwa Bapak awalnya saya ini positif gitu? Karena memang OTG, jadi waktu itu tidak menyangka dan hampir tidak percaya juga gitu. Bapak mendapatkan hasil OTG itu swab mandirikah atau dari instansi? Kebetulan waktu itu ada swab massal dari pemerintah Kota Bandung. Jadi memang kita semua ASN di Kecamatan Coblong diwajibkan untuk di swab. Oh, seperti itu. Jadi awalnya Bapak mengikuti swab ya ASN ya, yang diwajibkan oleh pemerintah Kota Bandung untuk mengikuti swab dan akhirnya Bapak positif gitu. Ya. Baik. Secara singkat Bapak bisa lihat kan Pak ya, di jalanan saat ini banyak khususnya para warga masyarakat yang cuek ya terhadap protokol kesehatan. Bagaimana nih tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Dari awal memang kita sudah mensosialisasikan, karena kebetulan di kelurahan ini saya sebagai ketua gugus tugas penanganan COVID kelurahan juga. Jadi untuk masyarakat yang memang saat ini masih abai dalam penggunaan masker, kita terus melakukan sosialisasi dan tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan. Setelah dilaksanakan sosialisasi, peringatan, teguran sampai dengan sanksi sudah kita laksanakan. Pelaksanaan vaksin sendiri Pak di Kelurahan Sekeloa udah mencapai berapa persen nih Pak? Menurut data yang diterima oleh kami dari pihak Puskesmas,
itu untuk usia 18 tahun ke atas kita sudah di angka mencapai 80%. Alhamdulillah. Sesuai target pemerintah ternyata Pak ya. Insyaallah. Nah, saya dengar-dengar juga orang yang sudah divaksin itu masih bisa terkena virus COVID-19 ini. Bagaimana Pak? Kenapa seperti itu? Sedangkan dulu ada wacana bahwa orang yang sudah divaksin dipastikan tidak terkena COVID. Namun nyatanya pada mulai awal tahun ini vaksin berjalan dan pasien pun semakin banyak. Betul, karena memang setahu saya bahwa vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Jadi jangan sampai kebanyakan ketika selesai divaksin itu kan ada tenggat waktu. Mungkin ada gejala dan lain-lain, demam kah atau apakah. Kebanyakan mereka langsung di swab gitu. Jadi ya pasti positif karena memang dimasukin oleh virus yang dilemahkan gitu. Jadi vaksin itu akan terasa khasiatnya karena ada 2 tahapan juga. Mudah-mudahan setelah 2 tahapan ini kedepannya kita tidak terkena virus lagi. Jadi tetap saja walaupun sudah divaksin kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi jangan seolah-olah sudah divaksin tidak akan terkena lagi, karena memang sampai dengan saat ini kami pun dari pihak kelurahan itu mengikuti instruksi dari pusat gitu. Ketika memang setelah vaksin kita masih harus tetap mentaati protokol kesehatan ya kita ikuti seperti itu. Iya Pak. Terus saya juga dengar-dengar Pak ya, di kelurahan sendiri pun banyak ASN dan bahkan staf yang non ASN pun pada bulan kemarin banyak yang terkena Pak ya gitu. Oke, jadi intinya untuk para warga masyarakat, walaupun kita sudah divaksin, tapi kita harus tetap juga patuhi protokol kesehatan COVID-19 karena bukan jaminan Pak ya, ternyata setelah kita divaksin pasti ya kita tidak akan terkena vaksin tidak akan terkena virus tersebut gitu Pak ya. Baik, vaksin itu ada berapa tahapan sih Pak sebenarnya? Vaksin itu yang saat ini kita terima instruksi itu ada 2 tahap, vaksin 1 dan vaksin 2. Vaksin 1 dan vaksin 2. Oh, baik Pak. Ada nggak instruksi Bapak kepada warga masyarakat untuk mengikuti vaksin ini? Sebetulnya kita hanya melaksanakan himbauan untuk divaksin karena saat ini alhamdulillah dengan dihimbau saja masyarakat sudah banyak yang antusias untuk melaksanakan vaksin. Kita paling hanya memfasilitasi tempat, kemudian dari tim medis dan pengaturan dari protokol kesehatan pelaksanaan vaksin itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk ke masyarakat sebetulnya sampai dengan saat ini kita masih menghimbau dan belum memberikan sanksi gitu, karena memang masyarakat juga cukup dengan dihimbau antusiasmenya tinggi gitu. Jadi tidak usah dipaksa, dengan dihimbau dikasih tahu bahwa tanggal sekian di tempat ini ada gebiar vaksin, alhamdulillah banyak masyarakat yang datang gitu Pak. Jadi Kelurahan Sekewa sampai dengan saat ini alhamdulillah angka persentase vaksinnya tinggi. Nah, terkait saya juga pernah mendengar Pak wacana peraturan Kementerian Dalam Negeri terkait pelayanan administrasi perkantoran pun di situ disarankan untuk vaksin, menunjukkan sertifikat vaksin. Apakah di Kelurahan Sekelowa ini sudah diberlakukan atau belum, atau menunggu instruksi dari wali kota sendiri, bagaimana Pak? Ya, jadi memang di pelayanan pemerintahan ini kita selalu berpayung terhadap peraturannya. Jadi ketika peraturannya memang masih wacana ya kita belum bisa melaksanakan. Iya. Berarti untuk saat ini itu untuk vaksin sendiri, untuk menunjukkan sertifikat vaksin itu baru di tempat-tempat yang bersifat umum Pak ya. Kalau di kantor seperti pelayanan kelurahan dan kecamatan belum ada instruksi resmi dari wali kota Bandung Pak ya. Betul. Baik, gitu rekan-rekan. Jadi pentingnya kita divaksin tidak hanya untuk menggugurkan tugas saja, tapi untuk menambah kekebalan tubuh ya Pak ya, supaya virus COVID-19 tidak menyerang secara keseluruhan gitu.
Baik, terakhir Pak, eh, pesan Bapak untuk para warga masyarakat di Kelurahan Sekeloa, umumnya untuk warga Kota Bandung dan Indonesia ya, untuk selalu patuhi protokol kesehatan ataupun dan vaksin. Mangga Pak, sedikit saja. Ya, pesan saya terhadap khususnya warga Kelurahan Sekeloa. Jadi memang vaksin ini merupakan program dari pemerintah pusat gitu. Instruksi dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa rakyat Indonesia harus melaksanakan vaksinasi, karena kalau kita melaksanakan vaksinasi insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Jadi jangan sampai termakan dengan isu-isu hoax yang belum tentu kebenarannya terkait dengan vaksin. Banyak yang sudah divaksin dan masih alhamdulillah sampai dengan saat ini juga isu-isu tersebut masih dengan mudah bisa dipatahkan gitu. Jadi jangan ragu untuk divaksin, tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah divaksin sampai dengan nanti keputusan pemerintah benar-benar resmi, insya Allah mudah-mudahan disegerakan bahwa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Lurah Sekeloa yang sudah sedikit berbincang-bincang Pas dengan saya. Semoga Bapak selalu sehat dan serta keluarga juga dilindungi dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih Pak, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyimak perbincangan saya tadi bersama Bapak Lurah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.